الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي وأصول وفروئهم أن الله يؤتي درجات في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: أقسام الكلام. وذكر بعضهم أن الكلام أربعة أقسام: ضرر محض ونفع محض وضرر ومنفعة ولا ضرر ولا manfaah. Pembahasan tentang pembagian al-kalam, yaitu berbicara. Jadi berbicara ini dibagi ada 4. Yang pertama, ucapan yang kita ucapkan mengandung bahaya. Yang kedua, ucapan yang mendatangkan manfaat. Yang ketiga, ucapan yang ada mudaratnya dan ada manfaatnya. Dan yang keempat, ucapan yang tidak ada mudarat dan tidak ada manfaat. Ini pembagian ucapan. Teori ini juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah ini mengutip penjelasan daripada Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang membahas tentang bab afatul lisan, bahaya lidah. Di dalam kitab Ar-Rub'u Muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Di antaranya adalah bahaya lidah. Al-Imam Al-Ghazali seorang ulama multidisipliner. Dari berbagai ilmu beliau termasuk ulama yang pakar dari seluruh ilmu agama Islam. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Syiaru A'lami Nubala memberikan sanjungan kepada Al-Imam Ghazali. Beliau katakan Imam Ghazali adalah Al-Imamu Asy-Syaikhu Al-Bahru, seorang imam besar, seorang syekh, seorang guru, Al-Bahru, dan seorang yang memiliki lautan ilmu. Artinya ilmu beliau bagaikan lautan. Itu sanjungan menunjukkan luasnya ilmu beliau. Hujjatul Islam, hujjahnya agama Islam. Zainuddin, perhiasan agama Islam. U'zubatuz zaman, keajaiban zaman dengan diciptakan beliau di zaman beliau. Az-zaka'ul mufrid, seorang yang jenius.
sahibu tasanif, dan seorang yang produktif menghasilkan karya-karya ilmiah. Dihitung oleh para ulama, jumlah kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali itu diperkirakan sekitar 228 judul kitab. 228 judul kitab. Ini pujian daripada Al-Imam Az-Zahabi terhadap sosok Al-Imam Al-Ghazali. Nah, sebagaimana dikatakan sahibu tasanif, beliau adalah seorang yang produktif menghasilkan karya-karya ilmiah di dalam ilmu agama Islam. Di dalam ilmu akidah, beliau juga memiliki karya berjudul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau juga seorang pakar di dalam bidang usul fikih. Punya kitab berjudul Al-Mustashfa, menjadi referensi utama kitab usul fikih di dalam mazhab Syafi'i. Dan juga Al-Mankhul yang membahas tentang usul fikih dan juga ulumul hadis. Kemudian di dalam bidang ilmu tafsir, beliau punya 40 jilid kitab tafsir namun hilang. Ya, di masa invasi bangsa Mongol ke Baghdad, kitab Imam Ghazali juga banyak yang dimusnahkan. Sehingga yang sampai kepada kita kira-kira 54 judul. Padahal beliau punya jumlah kitab itu sekitar 228 judul kitab. Diperkirakan kitab tafsir beliau itu 40 jilid. Jadi beliau seorang al-mufassir, seorang ahli tafsir juga. Ada kitab ulumul Quran beliau berjudul Jawahirul Quran wa Duraruh. Kemudian di dalam bidang filsafat beliau mengkritisi filsafat-filsafat yang menyimpang di dalam kitab beliau Tahafatul Falasafah dan juga Maqasidul Falasafah. Kemudian di dalam bidang ilmu tasawuf beliau pakarnya, banyak karya-karya beliau yang menjadi topik kajian ilmu tasawuf. Di antaranya kitab Bidayatul Hidayah, kemudian kitab Kimia As-Sa'adah, kemudian kitab Minhajul Abidin, kemudian kitab Sirrul Alamin, dan kitab yang sangat populer yaitu Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin adalah salah satu kitab yang memiliki manfaat yang sangat besar dan pengaruh yang sangat besar bagi generasi para ulama setelah beliau. Banyak di kalangan para aulia mereka mengkaji dan mengamalkan isi kitab Ihya Ulumuddin. Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahkan membuat qasidah khusus tentang pujian kepada kitab Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wa yukshafu anna ghammuna wa kurubuna, kitabun hawal ilma alladhi huwa nafi' muallifuhu ustazuna wa tabibuna, kitabun hawa ilmal kitabi wa sunnatin wa ma qalahu al-muallifu wa ma qalahu awwahuna wa munibuna. Imam Haddad mengatakan, dengan kitab Ihya Ulumuddin hati kita menjadi hidup. Kesusahan, kesumpahan hilang karena sebab mengamalkan isi kitab Ihya Ulumuddin. Kitab tersebut memuat ilmu yang bermanfaat. Pengarang kitab tersebut adalah guru kami dan dokter hati kami, yaitu Al-Imam Ghazali. Kitab yang menghimpun ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh para aulia dari kalangan salaf kami. Itu qasidah ditulis di dalam kitab Diwan Imamul Haddad. Karya qasidah tersebut karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk memberikan sanjungan terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam An-Nawawi juga memberikan pujian kepada kitab Imam Ghazali yang berjudul Ihya. Imam Nawawi mengatakan, kadal Quran, kadal Ihya ayyakuna Qur'ana. Hampir-hampir kitab Ihya mirip Al-Quran.
Kemudian dipuji juga oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf. Beliau mengatakan, man lam yutali' ihya ma fihi al-haya. Orang yang tidak membaca kitab Ihya adalah orang yang tidak punya malu. Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Saqran juga menyatakan, lau qallaba awraqal ihya kafirun la aslam fa fihi sirrun khafiyun yadhibul qulub kal magnetis. Seandainya orang kafir membuka lembaran-lembaran kitab Ihya Ulumuddin dan mereka membaca kitab tersebut, maka mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Karena kitab tersebut memiliki rahasia yang tersembunyi yang bisa menarik hati orang yang mempelajari kitab tersebut, seperti magnet yang bisa menarik besi. Kemudian dikatakan oleh seorang ulama bernama Khalifah Haji dalam kitabnya Kashfuz Zunun, memberikan pujian terhadap kitab karya Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Beliau katakan, lau zahabat kutubul islami wa baqiyal ihya la agna amma zahab. Seandainya seluruh kitab-kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu di dalam agama Islam seluruhnya punah, hanya tersisa satu kitab, kitab Ihya, maka sudah cukup mengganti seluruh kitab yang punah tersebut. Artinya para ulama mereka memberikan pujian yang luar biasa terhadap kitab Ihya Ulumuddin, karena di dalam kitab tersebut Imam Ghazali menyusun dengan sistematis, menjelaskan rahasia hati, menjelaskan rahasia ibadah, menjelaskan cara bermuamalah, cara membersihkan hati, cara menghilangkan penyakit hati, seluruhnya dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab Ihya Ulumuddin disyarah, dijelaskan secara komprehensif oleh seorang ulama bernama Syekh As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya yang berjudul Ithaf Sadatil Muttaqin. Maka Imam Ghazali mengatakan ucapan itu ada 4. Yang pertama, ucapan yang mendatangkan mudarat, mendatangkan dosa. Dikatakan di dalam Maghalah, innal bala muwakkalun bil mantiq. Bala dan musibah ini paling banyak disebabkan karena lisan atau ucapan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan, al-lisan kal asad, lidah ini seperti singa. Idza hafiztahu harasak, kalau engkau menjaganya dia menjagamu. Wa idza atlaqtahu qatalak, tapi kalau engkau melepaskannya dia akan membunuhmu. Al-Imam Malik bin Anas rahimahumullah yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah, beliau mengatakan, al-aqil idza takallama tafalsafa wal jahil idza takallama tafallata. Orang yang berakal ketika dia berbicara, dia merenungkan dulu ucapannya, apakah memberikan manfaat atau tidak, apakah mendatangkan mudarat atau tidak. Menggunakan kata tafalsafa, berpikir secara mendalam sebelum ia mengucapkan kata-kata. Tapi kalau orang bodoh, dia berucap terlebih dahulu baru dia berpikir. Al-lisan jirmuhu sagir wa jurmuhu kabir. Para ulama mengatakan lidah ini bentuknya kecil, namun bahayanya besar. Al-lisan. Sehingga Imam Ghazali mensensus dengan data yang beliau teliti bahwa dosa yang disebabkan oleh lidah itu kurang lebih ada 20 dosa. 20 maksiat yang disebabkan oleh lidah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, menukilkan riwayat hadis yang marfu' dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan 2 lubang yang paling banyak menyebabkan manusia terjerumus ke dalam neraka.
dua lubang yang paling banyak menyebabkan manusia terjerumus ke dalam neraka. Yang pertama adalah al-fam, lubang mulut. Sini dosa ada dua. Dosa lidah, berbicara menggunjing, adu domba, sumpah palsu, menghina, mencela, melaknat, menuduh. Imam Ghazali hitung ada 20 dosa dari lidah. Yang kedua yang dari mulut, makanan yang masuk, yang haram dimasukkan ke dalam. Kata Nabi, lubang ini yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Itu yang pertama. Lubang yang kedua adalah kemaluan. Itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Al-Imam Al-Zahabi dan juga Al-Imam Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Imam As-Suyuti, mereka mengarang kitab dengan bab khusus yang membahas tentang bahaya lidah, afatul lisan, dan dijelaskan secara spesifik oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya disebutkan dosa yang disebabkan oleh lisan adalah yang pertama al-ghibah, menggunjing. Al-ghibah artinya adalah dzikruka akhakal muslima lima yakrahu wa in kunta shadiqa. Kau menceritakan segala hal yang berkaitan tentang seseorang dari kalangan kaum muslimin, dan orang tersebut tidak senang jika diceritakan hal tersebut, walaupun itu benar, maka itulah yang namanya ghibah, kata Nabi Muhammad SAW. Langsung diambil dari hadis Rasul SAW. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala mendeskripsikan dosa ghibah seperti memakan bangkai saudaranya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyita fakarihtumu wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Janganlah kalian saling menggosip, janganlah kalian saling menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah kalian senang ataukah apakah salah seorang dari kalian senang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu, pasti kalian tidak senang dengan hal tersebut, pasti kalian jijik dengan hal tersebut. Itulah gambaran dosa ghibah, menggunjing. Bahkan dikatakan oleh para ulama, luhumul ulama masmumah, daging-dagingnya para ulama beracun. Jadi kalau menggunjing ulama jauh lebih berbahaya, jauh lebih besar dosanya. Sehingga dikatakan yang dia makan adalah daging ulama yang beracun. Luhumul ulama masmumah. Ada riwayat disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah pernah berbicara dan berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di saat berdialog dan berbicara dengan Nabi, ia melontarkan satu kata kepada istri Nabi yang lain bernama Sofiyah. Sofia ini fisiknya pendek, tidak tinggi. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa Sofia kaza wa kaza wa kaza. Para ulama hadis mereka menjelaskan ucapan dari Sayyidatuna Aisyah menjelaskan Sofia itu pendek ya Rasulullah, qasirah. Nabi kemudian melarang Sayyidatuna Aisyah untuk berbicara menggunakan kalimat tersebut. Dan ekspresi Nabi menunjukkan kemarahan, ketidaksukaan dengan kalimat atau kata tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, laqad qulti kalimatan law muzihat bima'il bahri lamma zazathu. Seandainya engkau telah mengucapkan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kata
yang seandainya ditumpahkan di lautan, maka lautan itu berubah menjadi busuk. Artinya apa? Kata Imam Nawawi, dosa menggunjing adalah dosa yang besar, bukan dosa kecil. Sehingga Nabi ibaratkan satu kata yang mengandung dosa ghibah, kalau diletakkan atau kita buang di lautan, seluruh lautan itu berubah menjadi berbau busuk. Warnanya juga berubah, rasanya juga berubah, baunya juga berubah menjadi bau busuk. Karena sebab dosa menggunjing. Al-Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, meninggal tahun 771 Hijriah, dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyatil Kubra, ketika menjelaskan biografi dari Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, Al-Imam Bukhari pernah menyatakan, "Maktabtu ahadan qattu mundu alimtu annal ghibata haram." Imam Bukhari mengatakan, seumur hidup saya tidak pernah menggunjing seorang pun, ketika saya telah mengetahui bahwa menggunjing itu hukumnya haram. Inni la arju an alqallaha wa la yuhasibuni anniktabtu ahada. Karena saya berharap nanti di yaumil qiyamah saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghisap diri saya karena sebab pernah menggunjing walaupun hanya satu orang. Itu pernyataan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Ibnu Abi Dunya yang lahir tahun 208 Hijriah, meninggal 281 Hijriah, meriwayatkan dalam kitabnya Kitabus Somti, kitab yang membahas tentang diam. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Husnus Samti fi Somti. Nabi SAW bersabda, "Kafaratu man iktabta an tastaghfira lahu." Penghapus dosa menggunjing, engkau beristighfar kepada orang yang engkau gunjing. Penghapus dosa menggunjing, engkau beristighfar kepada orang yang engkau gunjing, yang engkau gosipkan, yang engkau ghibah kepadanya. Para ulama menjelaskan caranya. Yang pertama, istighfar dulu kepada Allah atas dosa menggunjingnya. Kemudian yang kedua, dia istighfarkan orang yang ia gunjing, dan dia bertekad tidak mengulanginya lagi. Fudail bin Iyad yang lahir tahun 107 Hijriah, meninggal 187 Hijriah, seorang sufi, beliau mengatakan, istighfar bila ikla' taubatul kadzabin. Istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah tanpa ada kesungguhan untuk meninggalkan perbuatan tersebut, itu adalah taubatnya para pembohong. Artinya dia betul-betul tidak akan mengulanginya. Dia beristighfar atas dosa tersebut, kemudian dia istighfarkan orang yang pernah ia gunjing. Kata Nabi SAW, insyaallah itu sebagai kafarat, penghapus dosa menggunjingnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi menjelaskan ada beberapa ghibah yang dibolehkan dalam syariat. Jadi tidak mutlak. Ada 6 keadaan di mana ghibah diperbolehkan. Yang pertama disebutkan yaitu tazallumu. At-tazallumu. Dia dizolimi oleh orang, dianiaya oleh orang, kemudian dia datang melapor kepada pihak berwajib. Misalnya dia katakan, ini fulan bin fulan, dia memukul, dia merampas harta saya, dia, dan seterusnya. Maka ini secara substansi dia sedang menggunjing, menggibah. Tapi gibah yang seperti ini dibolehkan. Gibah yang seperti ini dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
al-isti'anatu ala taghyiril munkari. Dia menggunjing dengan tujuan, dengan maksud berusaha menghilangkan kemungkaran. Dia lapor di depan rumahnya setiap malam kumpul laki perempuan, kemudian meminum minuman keras, kemudian mengganggu tetangga. Dia lapor ke pihak berwajib, dia ceritakan mereka ini minum, mereka ini dengan perempuan. Ini kan ghibah namanya. Tapi ghibah yang seperti ini dibolehkan. Karena kenapa? Tujuannya menghilangkan kemungkaran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-istifta, meminta nasihat ulama atau meminta nasihat kepada orang yang ditokohkan. Dia datang kepada seorang yang dianggap sebagai tokoh yang bisa memberikan solusi, kemudian dia ceritakan masalahnya. Ilustrasi yang sederhana suami istri, dia ceritakan, atau kawan dekatnya, dia datang kepada ulama minta nasihat, dia ceritakan, ini akhlaknya seperti ini, seperti ini. Saya mau niat pisah, bagaimana? Hakikatnya sedang menggunjing karena orangnya tidak ada, yang bersangkutan, yang diomongin tidak ada. Namun hal ini dibolehkan. Namun ulama memberikan satu regulasi, ada baiknya dengan sindiran, tidak perlu menyebut nama. Tidak perlu menyebut nama, tapi dibuat semacam ilustrasi contoh. Kalau boleh berusaha jangan sampai muncul dugaan orang yang kita sebutkan itu adalah orang yang kita maksud dari orang terdekat. Namun ini diperbolehkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum. Dia ingin memberikan peringatan kepada kaum muslimin adanya keburukan, dan dengan maksud ingin memberikan nasihat kepada orang tersebut. Misal, dia mau kongsi dalam bisnis dengan si fulan, dan dia belum mengenal siapa si fulan. Kita yang sudah pernah berbisnis kenal siapa ini fulan, karakternya seperti apa. Maka pada waktu itu seandainya kita tahu si fulan ini seorang penipu, sedangkan kawan kita ini atau orang yang kita kenal ini tidak mengetahui siapa dia, maka kita harus wajib menyampaikan, kamu hati-hati, ini orangnya tidak amanah, ini orangnya tukang tipu. Pada saat itu dihitung ghibah, menggunjing. Tapi menggunjing yang seperti ini dibolehkan. Kenapa? Dia menyelamatkan orang, dia menyelamatkan kaum muslimin. Itu tahdzirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum. Atau contoh yang lainnya, kawannya punya anak, anaknya di rumah kelihatan baik, tapi kalau di luar tidak sengaja dia lewat, lihat anak ini pergi ke tempat yang tidak baik. Maka karena dia adalah seorang yang punya hubungan baik dengan ayah anak tersebut, secara hati nurani dia lapor, anaknya engkau seperti ini, saya ketemu, coba tanya, coba didik. Pada waktu itu ghibah, tapi niatnya adalah apa? Untuk memberikan nasihat, sehingga ayahnya nanti bisa memberikan nasihat, bisa mendidik, bisa memberitahukan kesalahannya. Maka ghibah yang seperti ini dibolehkan. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, kemudian yang keempat ini tadi bersangkutan dengan hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis, ada namanya ilmu jarhi wa ta'dil, di mana para ulama hadis mengkritik para rawi. Kalau rawinya pendusta dibilang pendusta, kalau rawinya jujur dibilang thiqat, kalau rawinya hafalannya tidak kuat dibilang tidak kuat. Itu mereka sedang menggibah. Tapi gibah di sini wajib. Kenapa? Agar sanad hadis Nabi itu terjaga, sehingga nanti muncul derajat hadis sahih, hasan, dhaif. Itu berkaitan dengan para periwayat hadis. Maka itu hukumnya wajib. Yang kelima adalah ayyakuna
mujahara bifuskihi au bid'atihi. Yang kelima adalah kalau ada orang menampilkan perbuatan buruk di depan publik, sekarang bisa lewat media sosial, dan perbuatan ini perbuatan mungkarat, perbuatan mungkar, maka di saat itu kita boleh menyatakan secara publik kalau perbuatan itu salah. Namun dengan tahapan-tahapan. Kalau memiliki kesempatan bisa berbicara langsung, itu lebih baik. Dan punya potensi dia bisa berubah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan memberikan nasihat kepada orang yang engkau sudah yakin nasihatmu ditolak. Tapi berikanlah nasihat kepada orang yang engkau yakin dia akan terima nasihatmu. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan nantinya dia akan menolak kebenaran dan ujung-ujungnya akan terjadi satu perselisihan. Itu pernyataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian yang keenam adalah at-ta'rif. Ghibah yang diperbolehkan yang keenam adalah at-ta'rif, yaitu ingin memberitahukan. Contoh, ada orang cari alamat rumah, kemudian dia bertanya rumah Fulan bin Fulan, ternyata nama Fulan bin Fulan itu banyak. Ada 10 orang satu kampung namanya Fulan bin Fulan. Alamat tidak ada, hanya dicari tulisan di situ rumah Fulan bin Fulan. Nomor rumahnya tidak ada, alamatnya tidak ada. Tapi nama kampungnya ada. Cuma masalahnya kampung tersebut yang memiliki nama Fulan bin Fulan ada 10 orang. Nah, kebiasaan manusia pada umumnya biasanya mereka memberikan julukan. Ada Fulan bin Fulan si hitam, Fulan bin Fulan si putih misalnya, Fulan bin Fulan si merah. Pada waktu itu kita sedang menggibah. Tanya rumah Fulan bin Fulan, ada 10 orang di sini. Yang mana? Yang hitam, yang merah, yang putih, yang hijau, atau yang mana? Oh, yang hitam. Oh, yang hitam rumahnya di sini. Nah, itu namanya at-ta'rif. Dan hukum menggunjing yang dibolehkan, asal tidak berlebihan. Cukup hanya memberitahukan informasi, bukan nanti setiap ketemu sebut itu terus. Itu penjelasan Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan, ada 6 sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian dosa lidah yang berikutnya adalah an-namimah. An-namimah naqlul kalam lil ifsad. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitabnya Sulamut Taufiq. Jadi namimah adalah memindahkan ucapan dengan maksud ingin membuat kerusakan. Itu namanya namimah. Bisa diartikan juga provokator. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan lebih luas. Makna namimah di sini bukan hanya provokator, bukan hanya adu domba, tapi juga orang yang sering membongkar rahasia orang. Itu termasuk namimah. Jadi dia sudah diberikan satu kepercayaan menjaga rahasia, dia sebarkan. Nah, itu namanya namimah menurut Imam Ghazali. Selain juga menggunjing termasuk, dan juga mengadu domba. Kashfu syir. Imam Ghazali katakan kashfu syir, membongkar rahasia orang dan sengaja menyebar luaskan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi yang lahir tahun 204 Hijriah meninggal 261 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Orang yang tukang adu domba, orang yang suka namimah, membongkar-bongkar rahasia orang, adalah orang yang tidak mungkin masuk ke dalam surga.
Di dalam riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, Rasul SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk ke dalam surga qattat. Qattat di sini artinya namam, orang yang suka adu domba atau yang membongkar dan menyebarkan rahasia manusia lainnya, khususnya kaum muslimin. Ini dosanya sumbernya dari mana? Al-lisan, dari lidah. Baru 2. Ada 20. Kemudian yang ketiga, al-kizbu, berbohong. Ini juga dosa yang bisa menyebabkan seseorang menjadi orang munafik. Kalau setiap hari hanya bohong ceritanya. Bohong itu bukan hanya cerita, perbuatan juga. Ikhfa'ul waqi'. Definisi bohong menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawazir an Iktirafil Kabair, bohong itu juga adalah menyembunyikan kenyataan, itu bohong. Bukan hanya menceritakan sesuatu yang tidak ada. Tapi bohong juga adalah menyembunyikan satu kenyataan yang ada. Itu juga namanya bohong. Dan subhanallah, Allah sifati orang bohong ini luar biasa dalam Al-Quran. Ada orang yang awalnya biasa bohong sama istri, yang kecil-kecil dia bohong. Telepon, lagi di mana? Lagi di kantor, padahal lagi jalan-jalan. Lagi di mana? Lagi di sini. Nanti dia naik lagi, sama istri dia udah bohong, naik lagi, sama kawan, naik lagi. Jadi kebiasaan. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, dosa atau orang yang terbiasa melakukan kebohongan itu adalah orang yang tidak beriman dengan ayat-ayatnya Allah. Innama yaftari al-kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang suka mengadakan kebohongan, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah wa ulaika humul kadzibun. Mereka orang pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW tentang bahaya berbohong. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, Nabi bersabda, ayatul munafik thalath, tanda-tanda orang munafik 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji ingkari. Wa idza tumin khan, kalau diberikan amanah ia khianat. Nabi katakan ini ciri-ciri, tanda-tanda, indikator orang tersebut munafik. Dalam Al-Quran Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik di dalam prolog surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah nyatakan orang-orang munafik itu pendusta. Makna hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi, 3 indikator kalau dilakukan maka itu amalia orang munafik. Jadi munafik ini ada 2. Penyakitnya namanya nifak. Nabi katakan innal kadhiba babun min abwabin nifak. Berdusta itu adalah satu pintu dari pintu-pintu kemunafikan. Riwayat yang lain dikatakan oleh pakar bahasa, arti dari nifak itu adalah ikhfa'ul kufri fil batin wa tazahurul bil iman. Dia menyimpan kekufuran dalam hati tapi menampilkan keimanan di hadapan orang. Itu namanya nifak. Orangnya namanya munafik. Nah, para ulama ketika menjelaskan kaitan korelasi antara hadis yang Nabi katakan 3 tanda-tanda orang munafik, ini bukan munafik i'tiqadi. Jadi munafik itu atau nifak itu ada 2. Disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam kitabnya Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq. Yang pertama namanya an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq
i'tiqad. Makna nifaq i'tiqad, dia benar-benar mengingkari dalam hati ajaran Islam. Dan ini orangnya banyak di zaman Nabi. Di setiap zaman ada. Nifaq penyakitnya orangnya namanya munafik. Dalam hati ia ingkari Islam, tapi penampilannya penampilan keimanan, penampilan Islam. Salat, puasa, zakat, dalam hati menyimpan kekufuran. Itu namanya nifaq. Orangnya namanya munafik. Ini namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi. Kalau yang Nabi katakan 3 tanda orang munafik tadi, itu namanya nifaq amali. Nifaq amal. Maknanya adalah 3 tanda tadi ciri-ciri perbuatan orang munafik i'tiqadi. Akan tetapi dikhawatirkan kalau perbuatan ini terus kita lakukan menjadi kebiasaan sehari-hari dan kita tidak bertobat, padahal ini perbuatan dosa. Dikhawatirkan akan terjerumus kepada nifaq i'tiqadi. Ujung-ujungnya menjadi orang munafik yang hakiki. Karena sering melakukan amalan-amalan orang munafik. Maka kebohongan itu harus kita tinggalkan. Dan orang yang senang berbohong, Allah sempitkan rizkinya. Orang yang senang berbohong, Allah sempitkan, Allah kurangi rizkinya. Ada kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantini berjudul Mirqadus Su'ud, syarah daripada Sulamun Taufik. Dinukilkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-kadhib yunkisu rizqa. Kebohongan itu mengurangi rizki, kata Rasulullah SAW. Yang sangat berbahaya, Allah menulis kita sebagai pembohong. Allah menulis kita sebagai pembohong. Karena setiap saat berbohong. Allah catat kadzabah, dia tukang bohong. Itu yang berbahaya. Sehingga Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi memberikan wasiat kepada kita, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa innama sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan membawa kepada surga. Ma yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqa. Jika ada seseorang senantiasa jujur dan selalu berusaha untuk melakukan kejujuran, ucapannya, perbuatannya, maka Allah akan mencatat dia di sisinya sebagai orang jujur. Iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dengan sifat dusta. Fa innamal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu membawa kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan dosa membawa kepada neraka. Ma yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Senantiasa seseorang dia berdusta dan menjadi kebiasaan sehari-harinya, maka nanti dicatat di sisi Allah dia sebagai kadzdzaba, seorang pendusta. Naudzubillah min zalik. Ada hikayatun basithah, ada satu kisah yang sederhana dalam kitab Al-Qira'atur Rasyidah. Dikisahkan bahaya daripada penyakit suka berbohong. Kisahnya ada seorang pemuda pengembala kambing, tinggal di satu pedesaan. Dan ini pemuda sehari-hari dia mengembala kambingnya. Satu ketika dia bercanda, dia teriak, ada serigala, ada serigala, ada serigala. Maka orang-orang kampung keluar dari kampungnya dengan tujuan ingin membantu. Dikhawatirkan kambing-kambingnya dimangsa oleh serigala. Ternyata ketika orang kampung datang ketemu dengan pemuda tersebut, dia tertawa. Saya berbohong, tidak ada serigala. Kurang ajar. Don't try at home, ya. Jangan coba di rumah.
Ini akhlak tidak baik. Ini kisah kita pelajari di awal-awal pesantren. Kisahnya sederhana tapi luar biasa, mengajarkan akhlak, mengajarkan akhlakul karimah. Orang kampung pergi marah, dia bohongi kita. Besok harinya dia berbuat hal yang sama. Dia teriak, tolong, tolong, ada serigala memangsa kambing-kambing saya. Orang-orang kampung datang lagi, keluar dari kampungnya, ingin menolong. Sampai di sana dia tertawa lagi, 2 kali tertipu, saya berbohong. Marah mereka. Akhirnya mereka sepakat, kalau dia lakukan lagi, kita gak usah tolong lagi, pasti berbohong dia. Hari besoknya dia mengembala kambing seperti biasa. Tiba-tiba serigala asli datang. Itu serigala memangsa, dia punya kambing, dia punya domba. Dia teriak, tolong, tolong, ada serigala. Apa kata orang kampung? Bohong itu. Bohong, sudah 2 kali. Tolong, tolong, ada serigala. Sampai domba dan kambingnya habis dimangsa serigala. Datanglah orang kampung, lihat dia sudah menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Saya punya kambing, punya domba, sudah habis dimangsa serigala. Oh, tadi benar? Iya, tadi benar. Kenapa mereka tidak membantunya? Karena mereka sudah memberikan satu pernyataan, keyakinan bahwa orang ini pendusta. Sehingga walaupun dia benar di kali ketiga, mereka tidak percaya. Kita kalau sudah berdusta sekali kepada seseorang, 2 kali, seterusnya sampai hari kiamat dia tidak percaya lagi kepada kita. Itu manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sifat yang buruk. Kemudian dosa menggunjing, ghibah, yang pertama, yang kedua namimah, yang ketiga adalah berdusta. Ada dosa lisan juga yang berbahaya, yaitu gampang menuduh orang. Orang ini bid'ah, orang ini sesat, orang ini di neraka. Itu hati-hati. Itu nanti dihisap oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak benar dihisap. Apalagi dinyatakan ini kafir, ini sudah keluar dari Islam, ini sudah tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad misalnya. Nabi katakan dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytham dalam kitab Al-I'lam biqawatil Islam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya yang muslim, wahai kafir, qad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. In kana kama qala, kalau benar itu yang ia sampaikan, maka dia tertuju kepada tuduhan tersebut. Wa illa raja'at alaihi, tapi kalau itu salah, yang berucap itu yang kena kafir, dia balik kepadanya. Maka itu termasuk dosa lisan. Gampang menyalahkan, gampang menyesatkan, gampang membid'ahkan. Kemudian yang berikutnya caci maki. Itu juga dosa lisan. Kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, mencela, mencaci maki orang muslim adalah kefasikan, satu dosa, dan membunuhnya adalah kekufuran, dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya dosa lisan lainnya adalah menyakiti hati orang dengan ucapannya. Ucapannya tajam, ucapannya menyakiti hati orang. Itu disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ada seseorang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, ini ada seorang wanita solehah, innal fulanata taqumu laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi dhiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, saya kenal wanita ini, ahli ibadah. Di malam hari ia habiskan sholat, di siang hari dia berpuasa, hari-harinya dia melakukan amal baik, amal soleh, rajin sedekah. Cuma kekurangan satu,
lidahnya ini sering menyakiti hati orang, hati tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Qala Nabi, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Orang itu tidak ada kebaikan, dia penghuni neraka. Kenapa demikian? Karena lidahnya ya sering menyakiti hati orang. Nah, ini beberapa dosa lisan. Kemudian dosa lisan lagi adalah al-istihza bil muslimi, memperolok-olok kaum muslimin, menghina, melecehkan dengan lisan. Zaman sekarang bukan hanya dengan lisan, dengan tulisan, dengan handphone, itu juga dihisab. Al-Imam Ghazali mengatakan innal kitabata ahadu lisanaini, tulisan itu mewakili lidah. Tulisan itu hukumnya mewakili lidah. Zaman sekarang ada yang orangnya pendiam, wah, jarang ngomong, tapi jari-jarinya jahat. Dia cela orang di handphone. Maka ini sama, orang jahat. Lidahnya diam, jarinya menulis kejahatan. Imam Ghazali lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyatakan tulisan itu hukumnya sama dengan lidah. Sama dengan lidah. Kemudian dosa lisan lagi adalah sukut anil munkar. Lihat kejahatan dia diam, tidak ada komentar. Yang nyata-nyata di hadapannya dengan jelas, dia diam, tidak berucap. Diamnya itu dianggap sebagai dosa lisan. Dan sekitar 20 Imam Ghazali jelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kalau mau lebih spesifik bisa dibaca di kitabnya Imam Ghazali. Itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dan kitab ini masih kategori aman untuk dibaca. Karena kitab tasawuf itu ada tingkatan. Ada yang tidak boleh kita baca, ada yang boleh kita baca, tapi tetap harus ada arahan dari guru. Dan ada yang benar-benar haram dibaca bagi orang awam. Nah, tasawuf akhlaki itu boleh kita baca. Tasawuf yang membahas tentang akhlak. Tasawuf falsafi, nah ini orang awam tidak boleh. Penuntut ilmu juga tidak boleh. Tasawuf a'mali sama seperti tasawuf falsafi. Nah, ulama-ulama yang banyak mengarang kitab tentang tasawuf akhlaki, Imam Ghazali, Al-Imam Abdul Karim Ibnu Huzan Al-Qusairi, nama kitab Ar-Risalatul Qusairiyah. Al-Imam Abu Talib Al-Maki, kitabnya Qutul Qulub. Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, kitabnya Adabun Nufus. Ini kitab-kitab yang masih membahas tentang akhlak. Tapi kalau kitabnya Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah, kitabnya Abdul Karim Al-Jili, Al-Insanul Kamil, kitabnya Al-Imam Ibnu Sab'in, kitabnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang membahas tentang Wahdatul Wujud, kitabnya Syekh Muhammad Al-Banjari Ad-Durur An-Nafis. Ini kitab-kitab bermuatan makhlutat tasawuf dengan falsafat. Bukan mereka salah, tidak. Mereka aulia. Karena paradigma terhadap ulama yang beraliran tasawuf falsafi, sebagian kelompok sampai berani mengkafirkan. Nauzubillah, kita tidak seperti itu. Kita etikatnya ahli sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafirkan orang. Ini lidah kita, kata Abu Hasan Asy'ari ketika menjelang wafat, beliau sudah nyatakan, la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah abada. Saya tidak berani mengkafirkan orang yang sudah Islam selama-lamanya. Nabi datang memasukkan orang non-muslim ke dalam agama Islam. Zaman sekarang orang sudah Islam dimudahkan dikeluarkan dari Islam. Nah, mereka para aulia, mereka kaum solihin, kita hormati. Tapi mereka menulis itu tingkatan kewalian mereka, pengalaman spiritual mereka. Kita yang tidak mengalami itu tidak bisa paham. Tidak akan bisa paham. Kalaupun paham akan salah paham.
Maka itu nasihat bukan dari saya. Itu nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau kita sering baca Ratibul Haddad, pengarang beliau ini bukan orang sembarangan. Al-Qutub, pemimpin para aulia di zamannya, orang soleh, wali, ahli ilmu. Beliau sudah mencapai magam tersebut. Beliau mengatakan dalam kitab Risalatul Mu'awana bahwa ada beberapa kitab yang disusun oleh Al-Imam Zarruq Al-Fasi, seorang ulama mengarang kitab yang isinya beberapa kitab yang dilarang dipelajari, khususnya kitab tasawuf falsafi bagi orang awam, bahkan bagi ulama sekalipun yang belum mencapai magam para aulia itu tidak boleh baca, karena ini wasiat Imam Haddad kepada murid-muridnya. Murid-muridnya Imam Haddad bukan orang sembarangan, ulama besar. Makanya Imam Haddad mengatakan di antara kitab-kitab yang tidak boleh dibaca, di antaranya yang saya sebutkan tadi, itu juga ditambah rasailnya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya rasail, ada kitab kumpulan surat menyuratnya Imam Ghazali, itu juga pembahasan tinggi. Tapi kalau Ihya Ulumuddin masih diperbolehkan. Tapi alangkah baiknya harus ada syekh, harus ada guru. Alatul ilmi thalathah. Ulama katakan alatnya ilmu ada 3. Syekhun fattah, harus ada guru yang bisa membuka ilmu tersebut. Kutubun sihah, kitab-kitab yang dibaca harus kitab yang benar. Jangan kitab-kitab yang menyimpang. Ada juga kitab-kitab akidah yang menyimpang. Sampai disebutkan Allah itu seperti amrod. Dinukilkan hadis-hadis yang tidak sahih menurut dia. Ya, saya tidak perlu sebut namanya. Hadis-hadis yang mujassamah, difisikkan Allah. Orangnya namanya mujassimah. Sampai digambarkan Allah itu seperti amrod. Amrod itu pemuda yang tidak berkumis, tidak berjenggot, wajahnya tampan. Ini kelompok dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Abdul Qahir Al-Baghdadi memberikan komentar, buku-buku ini seperti racun. Kalau sudah masuk ke kepala kita, dirusak kita punya akidah. Gak ada itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai apapun. Apa yang terlintas di dalam benak kita mengimajinasikan Allah pasti salah. La fikrata fillah. Tidak boleh merenung, berfikir tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya ini buku. Sekarang kan muncul Allah punya tangan, punya muka, punya kaki. Kira-kira anak kecil yang baca bagaimana? Orang dewasa juga baca, pasti akan terlintas imajinasi. Sehingga apa? Memfisikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Sampai dikatakan seperti amrod. Wasiat kursihus samawat wal ard. Di ayat kursi, kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Orang-orang mujassimah ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan kursinya Allah itu ya kursi. Allah itu meletakkan kedua kakinya di atas kursi tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita ikut ulama yang lurus, kita baca kitab tafsir, mereka tidak terpaku secara tekstual, karena Al-Quran juga punya makna majasi, kiasan yang butuh penafsiran dengan ilmu-ilmu. Mereka takwilkan apa? Kursi artinya ilmu, bukan kursi bangku, bukan. Ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Itu penafsirannya Ibnu Abbas yang dinukilkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal 310 Hijriah, dalam kitabnya Jami'ul Bayan. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa bahri wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.